Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan untuk boleh mengalami perjumpaan pada malam hari ini. Kita kembali sehati dalam doa. Bersama-sama menaikkan pujian, syukur kita. Dan memohon tuntunan di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita memuji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Tolong kami untuk terhubung denganmu. Karena kami ingin mengenal Engkau dan memahami firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus. Dan berfirmanlah, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 8 ayat 1-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Memaknai kasih karunia Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pemaknaan terhadap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, tentu banyak hal yang bisa kita lakukan. Sungguh kita bersyukur bahwa hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya untuk menjalani kehidupan kita sampai saat ini. Apalagi di tengah-tengah berbagai tantangan, di tengah-tengah berbagai persoalan atau pergumulan dalam kehidupan ini. Hanya oleh karena kasih karunia Allah, kita mengalami penyertaan, kekuatan, dan penghiburan. Bahkan kita mencapai apa yang menjadi harapan dan keberhasilan dalam menjalani kehidupan ini. Malam ini firman Tuhan begitu indah, memberikan tuntunan yang begitu menyegarkan kita. Berangkat dari pengalaman orang-orang percaya yang ada di Makedonia. Nah, saudara-saudara yang kekasih, menarik bahwa mereka mengalami pergumulan. Ada masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Namun ternyata hal-hal yang sedemikian tentu tidak menjadi hal yang dapat menghambat atau menjadi alasan bagi orang-orang percaya di Makedonia untuk dapat memaknai kasih karunia Allah itu di dalam hidup dan kehidupan mereka. Mereka memberikan dukungan yang begitu luar biasa. Mereka mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam memberikan perhatian, dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang tentunya sangat membutuhkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka memberi di tengah keterbatasan mereka, atau dapat dikatakan memberi dari kekurangan mereka. Dengan apa yang ada pada mereka. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita tadi, justru mereka mendesak Paulus bahwa mereka juga ingin untuk mengambil bahagian dalam pelayanan yang kudus ini, untuk memberikan pertolongan, bantuan kepada saudara-saudara yang sedang menghadapi pergumulan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri, terkadang hal-hal yang menjadi kekurangan dan keterbatasan kita, itu menjadi alasan. Saya sepertinya tidak bisa. Bagaimana mungkin saya dapat membantu? Bagaimana mungkin saya dapat berpartisipasi? Saya sendiri di dalam keterbatasan. Saya sendiri dalam kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Saudara-saudaraku yang kekasih, orang-orang percaya di Makedonia melihat bahwa di tengah kekurangan dan keterbatasan mereka, tetap ada potensi. Disinilah bahwa mereka sungguh-sungguh mengimani, mengamini kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pertama-tama, dikatakan dalam pembacaan kita tadi, mereka memberi diri kepada Allah. Dan kemudian, kepada apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, tentu dalam mengambil bahagian di dalam mewujudkan perhatian dan kasih terhadap sesama, memang yang pertama-tama adalah diri kita. Untuk melihat kemampuan kita. Apa yang bisa? Tentu ada saja yang Tuhan bukakan bagi kita ketika kita sungguh-sungguh rindu untuk mengambil bagian dalam berbagai bentuk pelayanan, dalam berbagai bentuk partisipasi, dalam berbagai bentuk belas kasihan terhadap sesama kita. Yakin dan percayalah, sesungguhnya bahwa Tuhanlah yang menyediakan itu bagi kita. Ketika kita sungguh-sungguh menyatakan kerinduan, Tuhan, saya ingin mengambil bagian dalam rencanamu ini. Saya ingin mengambil bahagian dalam memberikan perhatian dengan apa yang ada pada saya. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara,
kita tidak mampu memahami bagaimana cara Tuhan untuk menyatakan agar kita dapat mengambil bahagian dalam berbagai bentuk pelayanan kasih. Tuhan punya cara yang banyak untuk itu. Namun ketika kita sungguh-sungguh memberi diri, mempersembahkan hidup kita, percayalah bahwa selalu ada saja yang bisa kita lakukan dalam menyatakan perhatian, dalam menyatakan pendampingan, dan turut mengambil bagian yang konkret di dalam setiap pelayanan, dalam setiap kegiatan-kegiatan kasih, dalam kehidupan bersama. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita untuk hal itu. Untuk dapat semakin memaknai kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita. Kita harus menyadari, kita hidup dari kasih karunia Allah. Dan bagaimana kita menghidupi kasih karunia Allah itu, yaitu dengan memaknainya dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Tuntun dan kuatkan kami senantiasa ya Tuhan, untuk dapat memaknai kasih karunia yang Engkau telah anugerahkan dalam kehidupan kami di dalam Yesus Kristus. Berkati kami untuk dapat mengambil bahagian dalam berbagai bentuk partisipasi dan dukungan di tengah-tengah hidup dan kehidupan yang diperhadapkan oleh berbagai tantangan dan masalah. Banyak hal yang mungkin bisa saja menjadi alasan kami Tuhan. Dan firman-Mu telah menuntun dan mencerahkan kami untuk dapat merenungkan dan melihat apa yang ada pada kami, kemampuan apa yang ada pada kami, untuk dapat menyatakan dan memaknai kasih karunia itu
dalam kehidupan bersama. Bapa di sorga, kami mohon penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam kami semua menjalani hidup dan kehidupan kami setiap hari. Dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan pekerjaan, usaha dan kerja kami, dalam berbagai perjuangan kami ya Tuhan. Dan bahkan di tengah-tengah pergumulan atau masalah yang kami hadapi. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, dan juga dalam masa-masa pemulihan. Baik di rumah sakit maupun di rumah. Kami percaya Tuhan Engkau melawat mereka. Kami percaya Tuhan memberikan iman dan pengharapan. Bahkan pemulihan bagi mereka semua. Ada pergumulan atau masalah yang mungkin sedang kami hadapi secara pribadi dan juga dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan kami mohon kekuatan, penghiburan, dan kemenangan dalam menghadapi semuanya itu. Jikalau malam ini kami semua akan beristirahat, lindungi dan peliharakan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan dimuliakan atas persekutuan kita pada malam hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yakin dan percaya penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita semua. Tetap semangat. Shalom dan Bong Email.